Hai adik-adik semua, ketemu lagi di channel kami, JJ. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Baik adik-adik, kali ini saya akan membahas buku matematika, kelas 5 Kurikulum Merdeka pada bab 5, yaitu tentang bangun ruang. Dan kali ini saya akan membahas latihan soal HOTS pada halaman 212 sampai halaman 214. Oke, latihan soal HOTS buku matematika kelas 5 bab 5 soal HOTS halaman 212 sampai 214. Soal nomor 1 sampai nomor 14. Oke, baik adik-adik. Langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal nomor 1, ini kita akan disuruh mencari bilangan akar pangkat 3. Ya, tapi di sini dari soal-soal ini, contoh soalnya, ini kita akan disuruh mencari bilangan akar pangkat 3 yang hasilnya bukan bilangan bulat ya. Contohnya seperti ini ada pembahasannya. Jadi ini nilai dari akar pangkat 3 dari 10. Ini pasti hasilnya nanti seperti ini pembahasannya, dan hasilnya itu bukan bilangan bulat, bilangan angka utuh. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk soalnya, soal nomor 1 A dan B adalah yang A akar pangkat 3 dari 20. Seperti ini hasilnya adik-adik. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 20 itu adalah bilangan yang kurang dari 27/10 atau 2,7 ya. Dan lebih dari 27/10 dan kurang dari 28/10. Oke, ini yang A. Kemudian untuk yang B, jadi akar pangkat 3 dari 30 itu adalah bilangan yang lebih dari 31/10 dan kurang dari 32/10. Oke, ini hasil soal nomor 1A dan B. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, diketahui sebuah balok karet berukuran panjang 90 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 25 cm. Balok tersebut akan dipanaskan dan dibentuk ulang menjadi sebuah kubus. Tentukan ukuran kubus yang dapat dibuat. Baik adik-adik, untuk ini kita cari dulu volume balok, kita kalikan panjang, lebar, dan tingginya seperti ini. Ini hasilnya. Ini adalah volume balok. Nah, kemudian baloknya akan kita buat sebuah kubus. Nah, kita tahu rumus kubus adalah rusuk pangkat 3 ya. Jadi kalau mencari rusuknya, jadi volume kita akar pangkat 3. Kita akar pangkat 3. Ini hasilnya 27.000, kita akar pangkat 3, hasilnya adalah 30. Jadi kubusnya dengan ukuran rusuk adalah 30 cm. Oke, kita lanjut nomor 3. Diketahui sebuah balok kayu berukuran panjang 27 cm, lebar 24 cm, dan tinggi 18 cm akan dipotong menjadi beberapa kubus berukuran 3 cm. Berapa banyak kubus yang diperoleh? Nah, oke, baik adik-adik. Jadi ini kita cari dulu volume baloknya. Kita bisa kalikan panjang, lebar, dan tingginya balok. Nah, kemudian setelah itu nanti kita cari juga volume kubusnya dengan ukuran 3 cm. Kalau sudah ketemu, nanti volume balok kita bagi dengan volume kubus dengan ukuran 3 cm. Ini volume kubusnya ini 3/3 adalah 27 ya.
Jadi hasil volume balok kita bagi 27. Hasilnya adalah 432 kubus. Jadi kubus yang diperoleh adalah 432 kubus. Oke, baik, kita lanjut nomor 4. Diketahui sebuah balok kayu berukuran panjang 28 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 18 cm akan dipotong menjadi beberapa kubus berukuran 3 cm. Berapa banyak kubus yang dapat diperoleh? Oke, baik, ini hampir sama dengan nomor 3. Jadi kita, untuk nomor 4 ini kita langsung aja bagi dengan kubus berukuran 3 cm. Karena ukuran panjang, lebar, dan tingginya ini tidak akan sisa ya. Jadi kita bisa bagi langsung panjangnya, kita bagi 3. Ini adalah memperoleh 9, sisa 1. Oke. Kemudian dengan lebarnya 25, kalau kita bagi 3 itu memperoleh 8, sisa 1. Dan tingginya 18, kita bagi 3 itu angka bulat jadi 6. Hasilnya 6. Nah, hasil pembagiannya panjang, lebar, dan tinggi itu kita kalikan. 9 kali 8 kali 6. Nah, jadi yang kita peroleh kubusnya, banyak kubus yang kita peroleh akan ini. 432 kubus. 432 kubus. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Berapa volume dari sisa kayu yang tidak dapat dibuat menjadi kubus? Nah, karena panjang dan lebarnya sisa 1, maka ini sisanya. Jadi volume sisa kayu adalah 1/3. Oke. Lanjut nomor 5. Diketahui sebuah balok kayu berukuran panjang 30 cm, lebar 42 cm, dan tinggi 66 cm akan dipotong menjadi beberapa bagian dan dibentuk menjadi sebuah kubus dengan ukuran yang merupakan bilangan bulat. Tentukan ukuran kubus terbesar yang dapat dibuat agar tidak ada kayu yang tersisa. Baik, ini kita hampir sama ya, mencari sebuah kubus dengan ukuran balok. Jadi balok kita cari dulu, tapi nanti ini di pertanyaannya kubusnya itu tidak boleh sisa. Jadi dari balok itu jadikan kubus tidak boleh sisa. Nah, karena kita bisa mencari ini dengan menggunakan FVB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita cari FVB dari panjang, lebar, dan tingginya. Maka akan diperoleh adalah 6, FVB-nya 6. Maka rusuk kubusnya itu nanti adalah 6. Karena angka 6 ini dapat membagi 30, 42, dan 66. Angka yang terbesar bisa membagi 3 angka ini. Nah, jadi jawabannya adalah ukuran kubus ini adalah 6 cm. Oke. Kita lanjut nomor 6. Mula-mula ada 4 ekor induk kelinci. Jika setiap kelinci mempunyai 4 anak dan setiap anak mempunyai 4 anak lagi, berapa banyak kelinci tersebut? Nah, jadi soal ini bisa kita buat cara seperti matematika, yaitu dengan mengalihkan atau mengalihkan bilangan ini dengan angkatkan 3 ya. Jadi karena 4 kali 4 kali 4. Ya, jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi banyaknya kelinci itu adalah 64 kelinci. Oke, nomor 7. Diketahui bilangan 434. Tambahkan suatu bilangan pada bilangan tersebut sehingga hasil penjumlahannya merupakan bilangan kubik yang terdekat. Baik, kita cari bilangan kubik yang terdekat dari ini jika ditambahkan. Nah, bilangan kubik yang terdekat ini di atasnya adalah 512. Nah, jadi kita cari bilangan
yang ditambahkan berapa. Jadi kita tinggal mengurangi ya. Bilangan kubik ini kita kurangi dengan bilangan yang di soal ini 434. Hasilnya adalah 78. Jadi 434 kita tambah 78 akan menghasilkan bilangan kubik yaitu 512. Ini adalah bilangan kubik dari 8 ya. Oke, dari 8, bilangan 8. Kita lanjut nomor 8. Diketahui bilangan 234 kurangi bilangan tersebut dengan suatu bilangan sehingga hasilnya merupakan bilangan pangkat 3 terdekat. Oke, baik. Ini kebalikan dari nomor 7 ya. Jadi kita cari bilangan kubik yang terdekat tapi kurang dari 234. Bilangan kubik itu adalah ini. 216. Ini bilangan kubik dari 6. Kita kurangi, hasilnya adalah 18. Jadi bilangan untuk mengurangi 234 supaya menjadi bilangan kubik itu adalah 18. Nah, seperti ini, 234 dikurangi 18 itu hasilnya 216. 216 ini merupakan bilangan kubik dari 6 pangkat 3. Oke, baik. Lanjut nomor 9. 9A, diketahui bilangan 4. Carilah bilangan terkecil agar hasil perkalian dengan 4 merupakan bilangan kubik. Bilangan kubik setelah 4 itu adalah 8 ya. 8 itu bilangan kubik dari 2 pangkat 3. Maka 4 kita kalikan 2, itu hasilnya 8. Jadi bilangan terkecil yang kita kalikan dengan 4 adalah bilangan 2. Oke. Kita lanjutkan yang B. Diketahui bilangan 72. Carilah bilangan terkecil agar hasil perkalian dengan 72 merupakan bilangan kubik. Baik, ini hampir sama dengan yang A tadi ya. Jadi kita cari bilangan angka terkecil mulai dari 2, 3, dan seterusnya yang hasilnya jika dikalikan adalah menghasilkan bilangan kubik. Oke, nah 72 ini mungkin kalau kita kalikan 2 itu hasilnya 144 ya. Nah, tapi 144 itu bukan bilangan kubik, melainkan bilangan kuadrat. Nah, jadi kita kalikan angka selanjutnya, yaitu angka 3. 72 kali 3 itu adalah 216. Nah, sedangkan 216 ini adalah bilangan kubik dari 6 pangkat 3. Jadi, bilangan terkecil yang bisa dikalikan dengan 72 adalah 3. Oke, selanjutnya nomor 9 yang C. Diketahui bilangan 360, carilah bilangan terkecil agar hasil perkalian dengan 360 merupakan bilangan kubik. Oke, untuk yang C ini lumayan banyak angkanya. Jadi 360 itu jika kita kalikan dengan angka 1, 2, seterusnya itu kita tidak memperoleh bilangan kubik. Tapi yang kita peroleh itu adalah angka 600 yang paling kecil, yang bisa menjadikan 360 ini dikalikan 600 adalah hasilnya 16.000. Ini adalah bilangan kubik dari 60 pangkat 3. Oke, ya, hasilnya jadi adalah 600. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Nomor 10, diketahui bilangan 3240, bagilah bilangan tersebut dengan bilangan terkecil sehingga hasil baginya akan menghasilkan bilangan pangkat 3 dari suatu bilangan asli. Oke, ini kebalikan ya dari tadi. Jadi kita suruh mencari bilangan pembagi yang hasilnya nanti jika membagi 3240 ini hasilnya menjadi bilangan kubik. Jadi silakan adik-adik bisa coba cari, kalian bagi dengan bilangan kubik dari yang mulai terbesar. Dari kubik 10, kalau 10 1000 ya. Bilangan 1000 ini hasilnya tidak bisa. Kemudian dengan 9 ini juga hasilnya juga tidak bisa, koma-koma. Nah, kakak coba dengan membagi dengan bilangan kubik
6 pangkat 3 yaitu 216, ini hasilnya 15. Jadi 3.240 dibagi 15. Hasilnya 216. Ini adalah bilangan kubik dari 6 pangkat 3. Oke, sudah. Kita lanjutkan nomor 11. Bilangan dua angka yang dapat disusun dari angka 1 dan 2 adalah 11, 12, 21, dan 22. Oke, seperti ini. Ada 4 ya, 4 susunan. Kalau bilangan seperti ini dapat digambar dalam tabel seperti di samping. Oke, berapa banyak bilangan 3 angka yang dapat disusun dari angka 1 dan 2? Jadi kalau tadi ini adalah susunan dari dua bilangan ya, 2 angka, 2 aja. Nah, kalau di soalnya kita disuruh menyusun dari 2 angka ini menjadi 3 susunan bilangan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kakak sudah buatkan, jadi ini susunannya ada 8 bilangan 3 angka yang kita peroleh. Nah, jadi kita bisa mencari dengan seperti ini ya. Jadi ini kan 2 bilangan kita pangkatkan 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi hasilnya 8. Oke, selanjutnya nomor 12. Berapa banyak bilangan 3 angka yang dapat disusun dari angka 2, 3, 5? Nah, ya, karena ini cara mencari yang nomor 11 dan 12 ini sama, makanya kita pangkatkan aja karena ini 3 angka, jadi 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Jadi jawabannya adalah 27 bilangan 3 angka yang dapat dihasilkan disusun dari susunan 3 angka ini. Oke. Lanjut nomor 13. Bersama temanmu gunakan kubus untuk menentukan hasil operasi hitung bilangan pangkat 3 berikut. Oke. Ini soal nomor 3A, 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Kalau kita pakai cara langsung, itu hasilnya seperti ini ya. 2 pangkat 3 itu 8, 1 pangkat 3 itu 1. Jadi 8 kurangi 1 hasilnya 7. Oke, untuk yang B ini pakai cara menggunakan kubus. Oke, seperti ini. 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Itu bisa diuraikan seperti ini. Nah, kalau kita pakai cara biasa, manual, 3 pangkat 3 itu adalah 27. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kita kurangi, 27 kurangi 8 adalah 19. Kalau pakai yang ini, seperti soal ini, itu diuraikan seperti ini. Hasilnya 9 ini. 3 pangkat 2 itu 9. Terus 3 kali 2 itu 6. Dan 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kita jumlahkan hasilnya sama, 19. 9 tambah 6 itu 15, 15 tambah 4 itu 19, sama. Oke, selanjutnya yang C. Nah, adik-adik bisa menggunakan cara seperti ini juga boleh, atau cara langsung seperti ini juga boleh. Jadi 4 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3, itu hasilnya seperti ini. 64 dikurangi 27 hasilnya 37. Oke, yang D. Hitunglah hasil dari 11 pangkat 3 jika diketahui 10 pangkat 3 adalah 1000. Kita tinggal kalikan aja. 11 kali 11 kali 11. Hasilnya adalah 1331. Oke. Kita lanjut nomor terakhir, yaitu nomor 14. Gunakan gambar seperti pada soal nomor 13 untuk menghitung hasil dari 31 pangkat 3 dan 29 pangkat 3. Jika 30 pangkat 3 adalah 27.000 dan memanfaatkan, nah ini seperti ini soalnya. Jadi soalnya kita adik-adik bisa menggunakan pakai cara yang di atas ini ya, seperti gambar ini, ataupun pakai cara langsung seperti yang kakak berikan seperti ini. Jadi 31 pangkat 3 dikurangi 30 pangkat 3 itu hasilnya seperti ini. 2791. Kemudian 30 pangkat 3 dikurangi 29 pangkat 3 hasilnya ini 2611.
Oke. Baik, selesai adik-adik. Ini pembahasan yang kakak berikan. Semoga semuanya ini dapat membantu adik-adik dalam proses belajar. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.